Waalaikumsalam. Iya. Enggak, saya gantiin ntar kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Haji Mulyanto selaku pendiri Masjid Nurul Ijtihad. Yang saya hormati Ustadz Gofur selaku pengajar. Yang saya hormati Ustadz Muslih. Yang saya hormati Ustadz Sarjan. Yang saya hormati Ustadz Imran. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Ustadz Gofur yang telah mengizinkan dan juga meluangkan waktunya untuk hadir dalam acara sosialisasi mengenai zakat mal. Baik, sebelum kita memulai acara pada sore hari ini, marilah bersama-sama kita semua buka dengan bacaan Ummul Quran Al-Fatihah. Selanjutnya sambutan yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Gofur. Waktu dan tempat kami persilakan. Di video. Baik, langsung saja sebelum kita memulai untuk sosialisasi mengenai zakat mal ini, saya akan sebelumnya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang di ujung sana ada kakak Fira Tania, sebelahnya ada kakak Rayu Puspa Putari, sebelahnya ada kakak Lydia Faria, dan sebelah saya ada Adinda Miftahur Rahmah, dan saya sendiri Dinda Novita Anggraini. Lalu sebelah kiri saya ada Sri Mulyati. Baik, langsung saja kami akan mensosialisasikan apa itu tentang zakat mal. Waktu dan tempat saya persilakan. Saya akan menjelaskan tentang harta, zakat, dan zakat mal. Harta itu yaitu segala sesuatu yang dapat diambil, disimpan, dan dimanfaatkan. Sedangkan zakat yaitu harta yang wajib dikeluarkan oleh umat muslim untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerima, misalnya fakir miskin. Nah, zakat ini zakat yang dikeluarkan dari harta benda tertentu, misalnya itu emas, perak, binatang, dan tumbuh-tumbuhan. Zakat ini sudah ditetapkan oleh pemerintah atau pejabat yang berwenang kepada masyarakat umum dan individu yang bersifat mengikat dan final tanpa mendapatkan imbalan tertentu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rayu Puspa. Berikut ini ada ayat yang menjelaskan tentang perintah zakat bagi umat Islam. Terdapat di surat An-Nisa ayat 77 yang berbunyi waqimus sholata wa atuz zakat. Artinya, dirikanlah sholat dan bayarkanlah zakat hartamu. Yang kedua ada surat Al-Baqarah ayat 271.
Sesungguhnya, sungguh orang-orang yang beriman mengajarkan kebajikan, melaksanakan sholat, dan menunaikan zakat, mereka mendapatkan pahala di sisi Tuhannya, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Selanjutnya akan dijelaskan Adi. Di sini ada yang pertama harta yang milik penuh, yaitu di mana harta tersebut dalam keadaan kontrol dan pengendalian dan dimanfaatkannya secara umum. Harta tersebut juga didapatkan melalui proses pernikahan yang dibenarkan oleh syariat Islam, yaitu harta warisan, usaha, pembelian negara atau orang lain, dan cara-cara yang besar. Yang kedua ada lebih dari kebutuhan dasar, di mana kebutuhan pokok yaitu adalah kebutuhan minimal yang diperlukan seseorang dan keluarga yang menjadi tanggungannya untuk kelangsungan hidupnya. Artinya apabila kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, yang bersangkutan tidak dapat hidup layak. Kebutuhan tersebut seperti kebutuhan primer atau kebutuhan primer itu kayak kebutuhan sehari-hari, membeli pakaian, terus kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Ketiga ada bebas dari hutang, di mana harta tersebut tidak ada campuran adanya hutang. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis harta yang wajib dizakati. Yaitu yang pertama adalah zakat perniagaan. Setiap harta hasil perniagaan atau perdagangan wajib dizakati, meliputi barang dagangan, ditambah uang tunai dan piutang yang masih mungkin dibayarkan oleh customernya. Besarnya zakat senilai 2,5% dikeluarkan setelah dikurangi utang dan juga kerugian. Zakat perniagaan dibayarkan setelah jumlah harta perniagaannya telah mencapai nisab, yaitu 85 gram emas dan telah mencapai haul atau setahun. Terus kedua ada zakat hewan ternak, di mana zakat hewan ternak ini yang hewan yang wajib dizakati yaitu seperti unta, kambing, domba, sapi dan kerbau. Ada yang ketiga yaitu zakat profesi, di mana zakat profesi atau penghasilan disamakan dengan zakat pertanian, yaitu nisabnya 653 kg dan waktu mengeluarkannya zakatnya yaitu setiap mendapatkan gaji. Namun di sini pendapat Imam Syafi'i dan juga Imam Ahmad mengharuskan adanya haul terhitung dari penghasilan tersebut didapatkan. Zakat yang dikeluarkannya sebesar 2,5%. Yaitu zakat investasi. Zakat investasi dikenakan diperoleh dari hasil investasi seperti kayak bangunan atau kendaraan yang disewakan. Nisab zakat ini yaitu 85 gram emas dan harus sampai haul. Yang dihitung zakat ini yaitu investasinya, bukan modalnya. Modalnya tidak dihitung, dan besarnya zakat yang dikeluarkan itu 5% untuk penghasilan bruto dan 10%-nya untuk penghasilan neto. Yang terakhir ada zakat tabungan. Jika di sini kita semua mempunyai tabungan atau mempunyai tabungan yang telah disimpan selama setahun dengan nilai setara emas 85 gram, maka wajib mengeluarkan 2,5%. Selanjutnya akan dijelaskan pada rekan saya. Di sini ada jenis-jenis zakat kontemporer, yaitu di mana satu zakat penghasilan, kedua zakat sewa properti, terus zakat perusahaan, zakat pertanian modern, zakat peternakan modern, zakat pertambangan, dan zakat harta mustaq. Baik, di sini pada zakat itu ada terdapat dalam surat At-Taubah ayat 60. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fil riqabi wal gharimina wal
سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. Artinya, sungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amal zakat yang dilengarkan hatinya atau mu'alaf untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Selanjutnya di sini ada beberapa penerima zakat. Yang pertama itu ada fakir, di mana fakir ini adalah mereka yang tidak memiliki harta dan tidak mempunyai pekerjaan ataupun usaha tetap untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Selanjutnya ada miskin, yaitu di mana mereka yang tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari meskipun mereka itu memiliki pekerjaan ataupun usaha tetap, tetapi hasil usahanya ini belum dapat memenuhi kebutuhannya dan masyarakat ini tidak membayar ataupun menjamin tidak adanya. Lalu yang ketiga ada amil, di mana amil ini adalah mereka yang ditugaskan ataupun dituntut oleh orang yang berkuasa. Artinya dalam hal ini seperti pemerintah atau imam untuk mengurusi pelaksanaan zakat, baik penghimpunan maupun pendistribusiannya. Lalu ada gharim, yang dimana mereka itu yang terlilit hutang dan tidak mampu memenuhi kebutuhannya pada dasarnya. Nah, ini itu termasuk mereka yang berhutang untuk keuntungannya sendiri gitu. Mereka yang berhutang untuk kepentingan umum dan untuk kepentingan orang lain. Kayak seperti itu menyelesaikan perselisihan jamu kamu, memakmurkan masjid ataupun membangun jembatan, semuanya seperti itu. Lalu ada fisabilillah, di mana mereka yang berjuang di jalan Allah, yaitu usaha-usaha yang tujuannya untuk meninggikan syiar Islam, seperti membela dan juga mempertahankan agama itu sendiri, menjadikan tempat ibadah, pendidikan, dan juga lembaga keagamaan lainnya. Lalu ada mu'alaf, setelah itu ada riqab, dan terakhir ada ibnu sabil, yaitu di mana seorang yang berada dalam perjalanan dan kehabisan bekal, itu merupakan arti sendiri apa itu ibnu sabil itu sendiri itu. Nah, golongan penerima zakat ini itu tuh diperuntukkan hanya bagi orang-orang yang tidak dapat meneruskan perjalanannya terlepas dari golongan mampu ataupun tidak mampu. Selanjutnya ada pelaku sistem pemenahan zakat. Di sini ada 3. Yang pertama ada ulil amri. Ulil amri ini adalah menurut bahasa berarti pihak yang mengurusi ataupun pihak yang memiliki kuasa. Pihak ini biasanya itu perseorangan dan bisa juga berupa sekelompok orang. Lalu yang kedua ada umat Islam, di mana secara umum tugas dan kewajiban umat Islam ini pada umumnya adalah bertekad bulat untuk dapat menunaikan zakat sebagai pengamalan rukun Islam yang ketiga. Lalu yang terakhir adalah zakat, di mana salah satu pelaku zakat ini yang bertindak sebagai tim ataupun organisasi pelaksanaan zakat ini, tim inilah yang secara langsung menangani pelaksanaan dalam amalia zakat ini. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mang Said. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hikmah dan manfaat untuk kita memberikan zakat mal. Yang pertama ada mendorong mukmin, orang kaya dan miskin untuk menyempurnakan kebaikan, aspek iman, kesabaran dan rasa syukur. Yang kedua ada pastikan masing-masing memberikan kesenangan kepada orang lain yang menghasilkan kebahagiaan bagi para pemberinya. Yang ketiga ada memberikan kebaikan kepada pemberi dan menerimanya.
sistem pengelolaan zakat mal sendiri, pengelolaan zakat masyarakat saat ini dilakukan oleh seseorang ustadz, amil ataupun ketua DKM masjid setempat yang dipercaya untuk menyempurnakan pendistribusian zakat itu sendiri. Pembayaran zakat yang bisa dilakukan secara langsung. Adapun lembaga pemerintah yang biasanya mengelola untuk zakat itu sendiri ada Badan Amil Zakat Nasional atau yang disebut dengan Basnas, lembaga amil zakat atau disebut dengan LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu mengumpulkan pendistribusian dan pemberdayaan zakat itu sendiri. Unit pengumpulan zakat adalah suatu organisasi yang dibentuk oleh Basnas untuk membantu pengumpulan zakat, dan juga ada beberapa aplikasi yang memudahkan untuk para masyarakat untuk membayar zakat secara online dengan cara aplikasi Dana, ada Link Aja, Tokopedia, Bukalapak, Shopee ataupun Gojek dan Zakat Indonesia. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara perhitungan zakat mal ya. Nah, perhitungan zakat mal ini kasusnya jika muzaki memiliki aset sekaligus hutang. Berikut penjelasannya. Kita bacakan dulu ya. Ibu Dinda selama 1 tahun penuh memiliki harta tersimpan atau emas, perak, dan uang senilai 100 juta rupiah, dan emas nisab zakat malnya sebesar 24 karat dengan ukuran emas 85 gram. Jika harga emas 24 karat saat ini 931.000 per gramnya, maka nisab zakat senilai 79.135.000 rupiah. Sedangkan hutang yang dimiliki Ibu Dinda sebesar 10 juta, simpanan yang dimiliki Ibu Dinda 100 juta, dan emas sebanyak 85 gram sebesar 79.135.000. Jadi jumlahnya total aset yang dimiliki Ibu Dinda ini sebesar 179.135.000 rupiah. Dalam hal ini Ibu Dinda sebagai wajib zakat mal yang perlu Ibu Dinda tunaikan sebesar 2,5% atas penghasilannya atau hartanya. Pertama kita diketahui dulu ya. Aset lancar yang dimiliki Ibu Dinda yaitu pertama tadi 100 juta ya. 100 juta. Tadi kan dia punya ini apa? Emas ya. Jadi 79 juta itu dari harga emas saat ini dikalikan 85 gram tadi. Jadi 79.135.000 rupiah. Ditambah 79.135.000 rupiah. Jadi total aset yang dimiliki Ibu Dinda sebesar, Rita nggak? 179.135.000 rupiah. Itu ya perhitungannya. Totalnya kan. Utangnya tadi diketahui 10 juta. Maaf ya. Ditanyakan berapa
dikali aset lancar, asetnya tadi emas dan uang tunai. Aset lancar dikurangi hutang jangka pendek yang tadi 10 juta tadi ya. Hutang jangka pendek. Jadi 2,5% dikali asetnya kita masukin 179 juta 135 ribu rupiah sama dengan 2,5%. Ini dikurang dulu ya, jadi 169 juta 135 ribu rupiah. Jadi hasil ini dikali 2,5% dikali aset lancar dikurangi hutang jangka pendek. Jadi hasilnya 4.228.375 rupiah. Ini untuk dihitung per tahun ya. Kalau misalkan teman-teman mau menunaikan zakatnya per bulan, tinggal dibagi 12 bulan. Itu ya. Contoh kasus yang kedua, perhitungan zakat profesi. Seorang karyawan swasta yang memiliki gaji per bulannya sebesar 10 juta rupiah dan sudah mencapai haul untuk mengetahui apakah karyawan tersebut dalam syarat yang wajib mengeluarkan zakat, maka contoh perhitungan nisabnya sebagai berikut. Nisabnya 522 kg beras dikali tadi harga beras saat ini yaitu 12.000. Jadi hasilnya 6.264.000 rupiah. Jadi nisab itu kayak gini ya. Kalau di dalam perpajakan itu minimal gaji itu 4.500.000 rupiah sudah lebih. Jadi dia tuh udah bisa wajib pajak. Tapi kalau misalkan kita menghitung harga beras saat ini dengan harga nisab yang sekarang itu harga beras kita itu udah menjadi wajib zakat gitu. Karena ada selisih dari antara gaji sama nisab gitu. Karena sudah cukup nisab, maka gaji karyawan tersebut wajib dikeluarkan zakatnya. Cara menghitungnya sebagai berikut. Tadi 2,5% dikali dengan penghasilan bruto sebesar 10 juta rupiah. Jadi 2,5% dikali 10 juta sama dengan 250.000. Itu untuk perhitungan per bulannya. Maka zakat penghasilan profesi dari gaji dikeluarkan setiap bulannya adalah 250.000. Jika diasumsikan dalam setahun, maka 2,5% dikali 10 juta dikali 12 bulan sama dengan 3 juta rupiah. Mungkin selain itu juga zakat mempunyai dampak positif dan banyak sekali dampak positif dari zakat ini. Nah, selain menurut pengertian dan kegunaan zakat ini mempunyai dampak yang sangat positif, yaitu dampak positif dari zakat ini memiliki banyak manfaat bagi diri, yaitu untuk membersihkan harta, benda, dan jiwa manusia. Seseorang yang telah mengeluarkan sebagian hartanya diberikan kepada yang berhak, berarti ia telah menyucikan jiwanya dan sekaligus menunaikan ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, zakat ini juga berfungsi sebagai dana sosial yang dapat dimanfaatkan untuk mengatasi problem-problem sosial seperti kemiskinan yang terjadi di masyarakat sekitar ini. Tujuannya dari dampak positif zakat ini untuk meningkatkan harkat hidup golongan masyarakat yang tidak mampu agar tidak terjadi kepincangan sosial yang disebabkan karena
adanya penumpukan harta pada golongan tertentu saja. Selanjutnya ada pendayagunaan zakat. Pendayagunaan zakat ini ada 4, yaitu pertama zakat konsumen tradisional. Nah, di sini bagaimana menjadikan zakat sebagai ibadah sekaligus fungsi sosial. Yang pertama ada fungsi sosial zakat konsumen tradisional. Dibagikan kepada mustahik untuk segera digunakan, misalnya seperti zakat mal yang disajikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan yang kedua ada zakat kreatif habis pakai yang diwujudkan dalam bentuk lain dari barang seperti peralatan sekolah, beasiswa, dan lain-lain. Yang ketiga ada zakat produksi tradisional. Zakat produksi tradisional ini disajikan dalam bentuk barang produksi seperti kambing, sapi, mesin jahit, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada produktif kreatif zakat, yaitu diwujudkan dalam bentuk pemodelan baik untuk membangun proyek sosial atau untuk membantu usaha kecil. Pemanfaatan zakat dalam bentuk yang ketiga dan keempat ini adalah mendekati pada arti pendayagunaan yang harus dikembangkan. Hal ini memberikan gambaran bahwa pandangan keagamaan khususnya tentang zakat menunjukkan adanya kemajuan. Selanjutnya yaitu strategi agar masyarakat tertarik untuk bersama. Strategi yang dilakukan agar generasi muda tertarik untuk mengeluarkan zakat yaitu ingin memperkenalkan sebuah media lembaga amil zakat atau disebut LAZ. Adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, memperdistribusian, dan memperdayagunakan zakat. Unit pengumpulan zakat atau UPZ adalah suatu organisasi yang dibentuk oleh Basnas untuk membantu pengumpulan zakat dan juga aplikasi zakat yang bisa memudahkan masyarakat untuk membayar zakat secara online, yaitu bisa menggunakan Dana, Link Aja, Dompet Wafa, Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Gojek, Zakat Indonesia. Melalui media ini bisa memudahkan masyarakat untuk membayar zakat karena terdapat berbagai alternatif pembayaran yang memudahkan untuk membayar zakat tersebut. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ingin ditanyakan? Ustadz Imran. Kan tadi yang namanya zakat makan di situ kan ada zakat kayak kambing ya tadi ya kambing. Nah itu cara pembagian zakatnya bagaimana? Apa diuangkan dulu kambing itu bagaimana? Iya, baik. Terima kasih Pak. Baik, apa ada lagi yang ingin ditanyakan? Untuk pertanyaan akan kami diskusikan terlebih dahulu. Apakah ada lagi untuk kakak-kakaknya? Pegang sekali. Masli. Pak. Apa tapi? Apa itu Pak? Peternakan. Jadi pembagiannya gini. Masalah salon. Hewan ternak yang wajib dizakati yaitu unta, sapi, dan kambing. Kalau nisab zakat unta itu misalkan 5 sampai 9 ekor kambing. Berarti yang wajib dizakati itu 1 ekor atau 1 ekor kambing, tetapi yang umurnya itu 2 tahun sampai atau domba
terlebih dahulu ya. Baik, di sini kami akan menjawab pertanyaan dari kakak tadi. Apakah ada akad ya dari zakat itu tersendiri? Sebenarnya ada gitu. Ada, emang ada gitu. Seperti kayak zakat fitrah. Di zakat fitrah ini juga adanya sesungguhnya itu gitu. Untuk akadnya yaitu yang berbunyi nawaitu an ukhrija zakat al-fitri an-nafsi fardhan lillahi ta'ala, yaitu artinya aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku sendiri fardu karena Allah Ta'ala. Jadi pada intinya itu kayak hukum jual beli aja kita ada akad supaya kita menerapkan prinsip-prinsip syariah yang pernah di dalam Al-Quran dan pernah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Seperti itu. Sudah cukup jelas lagi. Kalau emang sudah tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan tentang sosialisasi dan mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah bersedia untuk meluangkan waktunya untuk mendengarkan mengenai sosialisasi zakat mal ini. Kami berharap teman-teman semua bisa menambah ilmunya dan pengetahuannya ketika nanti ingin berzakat mal tersendiri gitu. Mungkin cukup sekian dari pembahasan kami dari mahasiswa Universitas Islam 45 Bekasi. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intisan buat yang sudah bertanya tadi. Udah. Ilmunya dan pengetahuannya ketika nanti ingin berzakat mal tersendiri gitu. Mungkin cukup sekian dari pembahasan kami dari mahasiswa Universitas Islam 45 Bekasi. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. He's never far away. Put your trust in Him. Raise your hands and pray. Ya Allah, tuntun langkahku di jalanmu. Hanya Engkaulah pelitaku. Tuntun aku di jalanmu selamanya. Turn to Allah. He's never far away. Put your trust in Him. Raise your hands and pray. Ya Allah, tuntun langkahku di jalan.